Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ورجل المجاهدين ورجل المقربين ورجل التابعين تابعين سنة الأحوال والليلة إنما كانوا ولاة المفسر وشرشم وقبائل وشعب القادر الجلال وشيخ فخر نروجه من القرطبي وشيخ باشر وشيخ المحلي وشيخ من يسوي وشيخ سليمان السنة وشيخ مشروع وشيخ الشوكاني وشيخ محمود العلوشي وشيخ نويا بن وشيخ بن بسرق المرادي وشيخ ناشر وشيخ الأول الشعراوي وشيخ الأنطوي وشيخ الأزهري وشيخ مدني وشغولي وشيخ خشن الكيفيسي مصطفى وإلى مشايخنا مشايخنا شغل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan surah Ali Imran ayat 101. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul qala al-malaikatu ya Maryam inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryam uti bi rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Baiklah. Lan nalikane dawuh sapa malaikat. Ya Maryam Maryam. Inna Allah astuhi Allah Ta'ala iku istofaki milih sapa Allah ki ing sira. Wa tahharaki lan nyucikaken sapa Allah ki ing sira. Wa istofaki lan milih sapa Allah ki ing sira ala nisa'il alamin. Ing atase wadon-wadone alam. Ya Maryam Maryam. Umuti ngabektiya sira. Lirab dikiman pengarang sira wasjudi lan sujud sapa sira warka'i lan ruku sapa sira ma'ar rabbina sertane wong kang padha ruku kabeh. Kita wis saipun sawana sekali sawana tiga. Kanjeng Nabi didhawuhi supaya ngandharake nalika malaikat Jibril dawuh marang Siti Maryam kang surasane Maryam. Sakmene Allah Ta'ala muslimih sira lan nyucikaken sira lan milih sira ing atase wong wadon-wadon ana ing zaman kira siki. Hei Maryam, sira taat marang sira lan sujud lan ruku sertane wong-wong kang padha ruku. Baik sholat. Dan ingatlah ketika berkata al-malaikatu, yaitu malaikat yang berkata ya Maryam wahai Maryam, inna Allah sesungguhnya Allah istofaki telah memilih kamu, wa tahharaki dan menyucikan kamu, wastofaki kalau maknanya nopangan itu dan memilih kamu ala nisa'il alamina di atas segala wanita di dunia. Ketika sebelum ayat ini, itu kita sudah pernah membahas tentang Sayyidah Maryam. Ini ketika kita membahas ayat 35 sampai ayat 37, kita membahas tentang ibunya Sayyidah Maryam, ibu Sayyidah Hana. Di dalam Al-Quran dikatakan Imratu Imran, istrinya Imran, niku nazar pilih menilai lahir anakku sinan jurwatan iki tak praktekno nanggone Baitul Maqdis. Ini sudah menceritakan tentang nazarnya Sayyidah Hana, sudah membahas tentang kelahiran anaknya yang berharap laki-laki ternyata perempuan, terus diberi nama Maryam, terus dimintakan doa agar dijaga dari setan. Wa inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim ayat 36. Terus Sayyidah Maryam ketika di dalam mihrab diberi rezeki oleh Allah,
Ketika Sayyidah Maryam di dalam mihrab diberi rezeki oleh Allah tentang buah-buahan yang tidak ada di musimnya, diberi rezeki tanpa hisab, itu sudah kita bahas di ayat 35 sampai 37. Terus tengah ayat 38 sampai ayat 41 kisah itu berubah, beralih, ini bukan berubah, beralih dari ketika menceritakan tentang Sayyidah Hannah istrinya Imran yang melahirkan Maryam, terus beralih ke Nabi Zakaria, Nabi Zakaria sampun sepuh, istri sampun luas, sampun menopos, sampun sepuh, lewat ketika melihat Sayyidah Maryam menemani mihrab penuh dengan makanan-makanan yang tidak ada di musimnya, terus Nabi Zakaria berdoa agar meminta keturunan. Ini kita bahas itu dari ayat 38 sampai ayat 41. Terus nanti akhirnya Nabi Zakaria dikaruniai putra yang diberi nama Yahya. Yahya ini coba di dalam komunitas nasawi saat ini, di dalam komunitas Kristen saat ini, Yahya ini disebut dengan Yahya ini disebut dengan Yohanes. Jadi dengan orang jenis Yohanes itu kalau di dalam Islam ini Yahya. Jadi Nabi Yahya lahir dari Nabi Zakaria. Kita sudah membahas tentang itu. Tanggalnya ayat 42 ini seterusnya dan beberapa ayat sesudahnya kita membahas kisah Sayyidah Maryam. Kenapa korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya? Dalam tafsir ikan pakai asma tafsir sobat tafsir yang diberikan oleh Syekh Ali As-Sobuni. Syekh Ali As-Sobuni ini ulama yang pernah singgah beberapa kali berkunjung ke Indonesia, beberapa kali singgah sobat tafsir itu dahulu lama ada rokaat di kota wilayah Yahya bin Zakaria. Ketika Allah menceritakan tentang sebuah kisah tentang lahirnya Nabi Yahya yang merupakan anak laki-laki dari Nabi Zakaria, min ajuzin akhir wa syai'in qad balagha nabi Maryam, lahir dari perempuan yang mandul dan lahir dari laki-laki yang sudah sangat tua. Diceritakan kemarin rambutnya sudah memutih, diceritakan kemarin tulang-tulangnya sampun sepuh, sampun meninggi. Wadzalika bima qadara asnami al-qawmiyah bisyai'un khalidun lil adati. Secara umum, lahirnya Nabi Yahya itu sudah khalidul adad. Secara umum, lahirnya Nabi Yahya dari pasangan Nabi Zakaria beserta istrinya, yang mana istri sampun menopos dan Nabi Zakaria sampun sepuh sangat, itu secara umum itu sudah merupakan sesuatu yang luar biasa, yang sudah khalidul adad. Akbar bima huwa ablagha wa ajwa'a fi khalqil adati. Terus Allah mengiringi kisah yang setelah Nabi Zakaria itu yang mungkin anak Nabi Yahya dengan sebuah cerita yang lebih menakjubkan lagi, yang menembus batas kebiasaan. Di cerita Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu sudah sudah di luar umumnya kejadian umum. Kisah setelah ini itu adalah kisah yang lebih menakjubkan lagi, yang lebih khalidul adad lagi. Nopo pada kau kisah wilayah dari Sayyidina Masih Isa bin Nabi. Kisah ayat selanjutnya ini yaitu kisah menceritakan tentang lahirnya Nabi Isa al-Masih yang mana lahir tanpa seorang ayah. Wahya syai'un ajabu lima qawlani. Ini adalah peristiwa yang menakjubkan sehingga wokno ke awal pendahulu. Wal min dzikri hadhihi qissati aqtu an-nasara. Ayat ini, kisah ini diceritakan kembali dari ayat ini untuk menolak
anggapan orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, alladzina idda'u al-uluhiyyata Isa. Yang mana orang-orang Kristen itu mendakwakan atau mengakui bahwasanya Nabi Isa itu mempunyai sifat ketuhanan, sehingga Nabi Isa itu disembah oleh orang-orang Nasrani. Fadzakara wiladatahu bi Maryam al-batuli yadullu ala basyariyati. Nah, ayat ini menceritakan tentang lahirnya Nabi Isa dari Sayyidah Maryam, seorang wanita al-batul yang suci. Untuk apa diceritakan kembali? Yadullu ala basyariyati. Yadullu ala basyariyati, untuk menunjukkan sisi kemanusiaannya. Ya kaya Nabi Isa sing mbok anggap dari pangeran, ini untuk menolak anggapan orang-orang Kristen. Nabi Isa sing mbok anggap dari pangeran itu mempunyai sisi kemanusiaan. Ya lahir dikandung oleh Sayyidah Maryam, ya lahir, itu menunjukkan sisi kemanusiaannya seorang Nabi Isa. Kok beranggap sebagai pangeran? Wa akhbarahu bihi bima ayyadahu bihi min mu'jizatin yushira ila risalatihi. Kemudian Allah mengiring-iringi itu semua kisah itu dengan menguatkan tentang mukjizat-mukjizatnya yang diberikan kepada rasul-rasulnya. Mukjizat itu setiap rasul itu diiringi, diparingi mukjizat untuk memberikan isyarat liyushiro ila risalati, untuk mengisyaratkan tentang kerasulannya. Jadi setiap rasul bukan nabi, setiap rasul itu mempunyai mukjizat. Masing-masing mukjizat rasul itu untuk menunjukkan kepada umatnya bahwasanya dirinya seorang rasul. Nah, wa annahu ahadul rusuli wa min alladzina azharallahu ala aydihim khawariqal adad. Dan sesungguhnya Nabi Isa itu adalah salah satu rasul yang mulia, yang mana Allah menampakkan atas kekuasaannya kepada tangan-tangan rasulnya, maksudnya menandai para rasul itu suatu mukjizat yang khawariqul adad. Sebagai mukjizat itu pasti khawariqul adad. Zaman saat ini banyak sekali ilmuwan, terutama ilmuwan yang muslim, itu mencoba merasionalkan mukjizat. Segala mukjizat Rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, mukjizat Rasul itu dicoba untuk dirasionalkan. Lek monggo gak kabeh hal itu tidak bisa gak kabeh hal itu bisa dirasional, termasuk mukjizat. Ini sebabkan namanya mukjizat itu awal sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan, dan itu menunjukkan salah satu bahwasanya itu adalah Rasul. Walaysa lahu syai'un min awsafir rububiyyah, dan itu maksudnya itu Nabi Isa tidak memiliki sedikit pun sifat-sifat ketuhanan. Jadi Nabi Isa yang mbok anggap sebagai pangeran itu menungso biasa, artinya manusia, cuma Nabi Isa dijadikan Nabi Isa dijadikan Rasul yang mempunyai mukjizat, tidak mempunyai sifat-sifat ketuhanan sama sekali. Nah, ayat ini menceritakan tentang Sayyidah Maryam yang melahirkan Nabi Isa tanpa seorang ayah. Nah, ayat. Bagi sekolah di malaikat, dan ingatlah ketika malaikat berkata, jumhur ulama mungkin bukan jumhur ulama itu ijma sepakat bahwasanya malaikat dimaksud oleh ayat ini itu adalah malaikat Jibril. Jadi yang dimaksud malaikat oleh ayat ini itu adalah malaikat Jibril. Tapi mungkin singkatin aku
Kenapa kok gak dikatakan Jibril saja? Kenapa kok menggunakan redaksi jamak? Jadi malaikat itu adalah jamak. Kenapa kok disebut jamak? Kok tidak wa izqala al-Jibril misalnya? Wa izqala al-Jibril misalnya seperti itu. Kenapa kok disebut malaikat? Yang mana malaikat itu sifatnya jamak, kok tidak disebut Jibril saja? Jawabnya satu, bisa jadi malaikat Jibril itu utusan itu adalah juru bicaranya malaikat. Bisa jadi malaikat kata tapi sing matur dengan Sayyidah Maryam ini malaikat Jibril. Kalau dalam Rasulullah dikatakan isyarat bidzalika ila annahu min babi tasmiyatil khossi bismillah ami takziman lahu. Kalau menurut Rasulullah dikatakan ini adalah isyarat bahwasanya yang sesungguhnya malaikat Jibril disebut secara khusus dengan masih dimaksud malaikat Jibril, tapi disebutnya secara umum dari malaikat takziman lahu karena bisa mengagungkan malaikat Jibrilnya, bisa mengagungkan kejadiannya. Jadi sing disebut malaikat secara umum, tapi yang dimaksud itu adalah malaikat Jibril. Ini menunjukkan agungnya malaikat Jibril dan malaikat yang lain, atau menunjukkan agungnya peristiwa yang akan disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Sayyidah Maryam. Napa sing disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Sayyidah Maryam? Ya Maryam, hei Maryam. Ini tentu malaikat Jibril itu mendapatkan tugas dari Allah untuk menyampaikan pesannya kepada Sayyidah Maryam. Jadi pada hakikatnya sing dawuh iki Gusti Allah. Ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Pada hakikatnya niku sing dawuh niku Gusti Allah, tapi disampaikan melalui malaikat Jibril. Jadi wa idh qalatil malaikatu ladina ketika maksudnya malaikat Jibril berkata, ya Maryam, hei Maryam. Sing ngatur malaikat Sayyidah Maryam, sing sanjang malaikat Sayyidah Maryam niku malaikat Jibril, tapi pada hakikatnya niku sing menyampaikan benar malaikat Jibril, tapi pesannya itu dari Allah. Nah, dalam ayat ini Allah langsung menyebut nama Maryam. Ya Maryam, Maryam. Sekali lagi, kalau menyebut Allah langsung menyebut nama Maryam karena pada hakikatnya sing menyampaikan ini adalah Gusti Allah, tapi yang menyampaikan malaikat Jibril. Allah, Gusti Allah itu menyebut langsung nama Maryam melalui ayat ini. Itu menunjukkan betapa agungnya kedudukan Sayyidah Maryam di sisi Allah. Bahkan mungkin keluarga jenengan tidak pernah mikir sampai sejauh itu. Satu-satunya nama surat di dalam Al-Quran, yang menggunakan nama seorang wanita. Ini pun nama seorang yang Allah. Satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang menggunakan nama seorang wanita itu hanya nama Maryam. Tidak ada surat selain surat Maryam yang merupakan nama wanita, nama seorang wanita. Dan nama Maryam itu sendiri, kata Maryam, dan oleh Al-Quran itu disebut lebih dari 30 kali, 34 kali. Jadi satu-satunya wanita, nama wanita yang dijadikan surat dan disebut sebanyak lebih dari 30 kali, yaitu Maryam.
Ini menunjukkan betapa mulianya Sayyidah Maryam, betapa tingginya kedudukan Sayyidah Maryam di sisi Allah, sehingga sampai dibagikan sebagai nama surat dan disebut di dalam Al-Quran sebanyak 34 kali. Nopo sing disampaikan oleh Sayyidah Maryam, Inna Allah astofaki wa tahharaki wa astofaki ala nisa'il alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih kamu, menyucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia. Kalimat ini itu dimulai dengan lafaz inna. Dalam istilah nahwu, inna itu adalah salah satu dari huruf taukid, huruf penguat, huruf penegasan. Sing menarik tenggal ayat ini, lafaz inna ini menunjukkan, huruf inna ini menunjukkan bahwa kemuliaan Sayyidah Maryam itu bukan hasil klaim manusia atau bukan dari cerita turun-menurun, tapi itu murni penegasan dari Allah. Kalau dari inna itu huruf mengulang. Ini menunjukkan inna Allah astofaki. Allah sesungguhnya Allah telah memilihmu Maryam. Dia memilihmu Maryam, Sayyidah Maryam. Niku menunjukkan bahwasanya kemuliaan Sayyidah Maryam itu langsung ditegaskan oleh Allah, bukan berdasarkan klaim manusia, bukan berdasarkan cerita turun-temurun. Sebenarnya dari ayat ini Allah menggunakan dua lafaz istofaki dengan tinggal inna Allah istofaki wa tahharaki wa istofaki. Itu sama. Pertanyaannya, kenapa Allah mengulang lafaz istofaki dua kali? Dengan tinggal istofaki wa tahharaki wa istofaki. Lafaz istofaki itu diulang dua kali. Makna awal istofaki itu memilih. Istofaki itu memilih. Mustafa orang yang terpilih, orang yang dipilih. Di mana tafsir itu dibahas mengapa Allah mengulang lafaz istofaki sebanyak dua kali. Dan ini tafsir Al-Qurtubi. Dan tafsir Al-Qurtubi digunakan bahkan kalau al-istifa li'anna al-mahmal awali istifahu bi ibadatihi wa ma'ana sami liwaladatil Isa. Memang Al-Qurtubi di dalam tafsirnya mengatakan Allah mengulang lafaz istofaki dengan ayat ini karena sesungguhnya makna istofaki yang pertama itu istifahu dan ibadatihi, memilih kamu untuk beribadah kepada Allah. Sementara makna asal liwiladati Isa, sementara makna yang kedua itu liwiladati Isa, memilihmu sebagai ibu yang melahirkan Nabi Isa. Itu menurut tafsir Al-Qurtubi. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ikhtaroha likasrati ibadatiha wa jahadatiha wa taharatiha minal akhdari wa wasawisi. Istofaki yang pertama itu menunjukkan Allah memilih dia, ikhtaroha, Allah memilih Sayyidah Maryam likasrati ibadatiha karena akhirnya ibadah Sayyidah Maryam, wajah dan zuhudnya Sayyidah Maryam, wa taharatiha dan sucinya Sayyidah Maryam minal akhdari wal wasawisi, dari segala jenis kotoran dan dari segala jenis waswas. Nanti yang keterangan bahwasanya Sayyidah Maryam itu ternyata menurut sebuah pendapat itu tidak pernah haid, juga tidak nifas, walaupun telah melahirkan Nabi Isa. Makanya disebut watoh haroki, menyucikan kamu dari apa? Minal akhdari,
dari segala orang. Bisa menurut pendapat dari ada yang mengatakan suci dari nifas. Ada juga yang mengatakan bahwa haroti ainal kufri. Ainal kufri ini pendapat Mujahid dan Imam Hasan. Yang dimaksud bahwa haroti ini itu adalah menyucikan kamu dari kekufuran. Sementara pendapat Asy'ad min sa'iril adnasi, dari semua jenis kekotoran ainal haidi wal nifasi wa ghairihima, dari haid, dari nifas dan dari yang lainnya pun. Lanjutannya alam sa'il alamina, ingatase di atas wanita di dunia ini. Itu alam yang alamin, ulama berbeda. Ada yang mengatakan yakni alami zamannya. Sayyidah Maryam itu dipilih oleh Allah menjadi wanita, salah satunya itu istofaki bahwa harus istofaki alami sa'il alamin. Allah memilih Sayyidah Maryam itu menjadi wanita yang terbaik alam sa'il alamina, di antara wanita di dunia ini. Ai alami zamannya, yang dimaksud itu adalah yang sezaman dengan dia, jadi Sayyidah Maryam. Jadi wanita terbaik menurut pendapat ulama, Sayyidah Maryam itu wanita terbaik di zamannya. Di zaman Sayyidah Maryam itu Sayyidah Maryam wanita yang terbaik. Tapi menurut pendapat yang lain, Ismail yang disuri, wahwa asyihu alaman nabi alaman bayimu. Tapi menurutnya pendapatnya dua, wanita terbaik sampai hari kiamat. Jadi wanita terbaik menurut pendapatnya yang kedua, wanita yang paling nabi tak memiliki zaman Nabi Adam sampai besok wanita terakhir dunia itu adalah Sayyidah Maryam sampai hari kiamat nanti. Wahwa as-sahih, ini adalah pendapat yang sahih. Jadi wahwa aqwal Zujaji wa ghairihi, ini adalah pendapat Imam Zujaji dan imam-imam yang lainnya. Jadi menurut pendapat yang kedua dan ini menurut pendapat yang sahih, Sayyidah Maryam itu adalah wanita terbaik dibandingkan wanita-wanita semuanya di alam dunia ini, dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Ada sebuah hadis, hadisnya adalah Sahih Muslim. Imam Muslim meriwayatkan, riwayat Muslim an Abi Musa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamla minal rijali kasirun wa yakun minal nisa'i wa Maryam binti Imran wa Asyah imra'ati Fir'aun. Karena ini pernah kita tahu hadisnya sahih. Kamla minal rijali kasirun, akeh wong lanang sing sempurna, banyak sekali lelaki yang sempurna. Bahkan yakun minal nisa'i, tapi gak ono wong wedok sing sempurna. Riru Maryam binti Imran, selain Maryam binti Imran wa Asyah imra'ati Fir'aun, dan Asyah istrinya Fir'aun. Wakeh wong lanang sing sempurna, tapi gak akeh wong wedok sing sempurna kecuali Sayyidah Maryam ambek Sayyidah Asyah. Sayyidah Maryam itu bojone Imran, Imratu itu binti anaknya Imran. Sayyidah Maryam itu anaknya Sayyid Imran, ibu Nabi Isa. Sementara Asyah itu adalah istrinya Fir'aun. Dan banyak sekali hadis sing kita sudah pernah membahas di ayat
ayat sebelumnya, ayat 35 sampai ayat 37, ada sebuah hadis yang mana memiliki dikatakan ini afdhalu nisa ahli jannah Khadijah binti Khuwailid wa Fatimah binti Muhammad wa Maryam binti Imran wa Asyah binti Mazahib. Wong wedok sing dadi penghuninya surga ini wong sekarang ada 4 wanita yang paling mulia di surga besok. Yang pertama Sayyidah Khadijah istri Rasulullah, yang nomor kali Sayyidah Fatimah anak putri Rasulullah, yang nomor 3 Maryam binti Imran, yang nomor 4 Asyah binti Mazahib imra'atu Fir'aun yang menjadi istri Fir'aun. Banyak sekali hadis khairun sa'il alamin arba'un, sahabi wong wedok nang dunya iki ana 4. Sinten namanya sinten Maryam binti Imran, Asyah binti Mazahib imra'atu Fir'aun, Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammad. Ada yang riwayat 4, ada yang meriwayatkan Imam 2. Ini Sayyidah Maryam dan Sayyidah Asyah. Nah, lewat ayat atau hadis ini, mungkin dengan baru kebilang, boleh dikatakan, bahasa Al-Qur'an dikatakan. Innal kamala al-qur'an fil hadis yakni bihi an-nubuwah. Ini kalau ketika menceritakan tentang sebuah hadis, banyak sekali wanita, banyak sekali laki-laki yang sempurna, tapi wong wedok gak ono sing sempurna selain Sayyidah Maryam karo Sayyidah Asyah. Masalah itu dikatakan bahwa anak kalau insani al-anbiya'u sumayyalim al-awliya'u nasidiki masyarakat wasolihin. Menungso tidak ada keraguan sama sekali, sesungguhnya sempurnanya manusia, macam-macam sempurnanya manusia, wali sempurnanya nabi, maksudnya nabi di Rasul, nabi. Mari nabi yo wali yo dari golongan siddiqin wasyuhada wassolihin. Nah, seperti dikatakan innal kamala al-mahbura fil hadis yakni bihi an-nubuwah. Sing maksud dari ayat ini sempurna, sing maksud dari ayat ini adalah kematian. Fayalzamu alaihi an takuna Maryam alaihi salam wa Asyah nabiyatan ini. Mungkin dengan bahasa ini, maka menjadi suatu hal yang pasti bahwasanya Sayyidah Maryam dan Sayyidah Asyah itu adalah keduanya Nabi. Itu kan kira-kira kalau menjadikan tahu berumur keterangan yang mengatakan bahwasanya Sayyidah Maryam dan Sayyidah Asyah itu seorang Nabi. Dua-duanya itu adalah Nabi. Bahkan lanjutan keterangan waktu kira dari pasal karena Maryam Nabiyatu. Sing benar menurut pendapat tadi yang mengatakan lewat hadis itu ulama itu ada yang berpendapat bahwasanya Sayyidah Maryam atau Sayyidah Asyah itu keduanya adalah Nabi. Tapi yang benar kalau Imam Al-Qurtubi dengan cara cek keterangan ini wasaqi anna Maryam nabiyatu, sing benar itu Maryam itu Nabi. Sebab Allah li'anna Allah Ta'ala awha ilaiha biwasitatil malaki kama awha ila sayyidin nabiyina kasama taqaddam. Sebab Allah Sayyidah Maryam, Allah itu mewahyukan kepada Sayyidah Maryam dengan perantara malaikat Jibril, yang mana itu jamak, yang mana itu umum. Seorang nabi, seorang rasul diberi wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril. Kita sudah pernah membahasnya. Ini benar ya. Ternyata iya, sing ngatur Allah memberikan pesan kepada malaikat Jibril memberikan pesan dengan doni. Sehingga Maryam, ini kau
wa qalatil malaikatu ya Maryam. Sing nyampaikan malaikat Jibril pesannya ke Gusti Allah. Loh, lewat keterangan ayat ini, lewat keterangan hadis minuman, terus Imam Al-Qurtubi bilang sing bener iku gak lek Sayyidah Maryam bisa Sayyidah Asia Nabi karo enggak. Sing bener iku Sayyidah Maryam iku sing nabi. Sayyidah Maryam sing nabi. Sebab apa? Gusti Allah memberikan wahyu dengan perantara malaikat kepada Sayyidah Maryam. Sebagaimana Allah memberikan wahyu kepada para nabi yang lain dengan perantara malaikat. Iya, benar ya. Tapi Sayyidah Maryam itu seorang nabi. Ini kan keterangan baru pion dalam alasan ini jadi masyarakat juga. Sebab Sayyidah Maryam mendapatkan wahyu, mendapatkan perintah lewat perantara malaikat Jibril yang mana pada hakikatnya itu perintah Allah. Sayyidah Maryam satu-satunya nama wanita yang dijadikan nama surat oleh Al-Quran. Tidak ada nama wanita yang lain, makhluk wanita yang dijadikan nama surat dari Al-Quran. Hanya Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam diulang sebanyak 34 kali. Diberi wahyu, maksudnya diberi perintah, diwasiati malaikat dengan perantara malaikat. Lewat ayat dan hadis ini menurut Imam Al-Qurtubi wasohihu anna Maryam nabiyyatun. Sing bener sakmene Sayyidah Maryam itu seorang nabi. Nah, itu wah kok kapodo keterangan sing dhisik gitu. Jadi nabi itu lanang, kan keterangannya ngono. Kita belajar dari dulu kan di sini nabi itu mesti lanang. Memang keterangan Imam Al-Qurtubi pada senjata itu dilawan dengan pendapat ulama-ulama yang lain. Dari Sahih Bukhari di Ta'ala bahwa arsalna min qablika illa bijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Dalam surah Yusuf ayat 109. Surah Yusuf ayat 109. Itu pendapatnya Imam Al-Qurtubi itu dilawan, dibantah oleh ulama-ulama yang lain. Sing bener ya kamu, kalau si ulama-ulama yang lain enggak. Sayyidah Maryam itu nabi. Sing bener itu nabi. Sebab Gusti Allah dawuh nang surah Yusuf ayat 109 wa ma arsalna min qablika illa bijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu memiliki Nabi Muhammad. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu Nabi Muhammad melainkan illa rijalan, melainkan laki-laki. Illa rijalan, melainkan laki-laki nuhi ilaihim min ahlil qura, yang kami beri wahyu di antara penduduk. Di pendapatnya Imam Al-Qurtubi dibantah oleh ulama-ulama yang lain. Menurut surah Yusuf ayat 109, Gusti Allah itu dahulu Allah tidak akan mengutus sebelum kamu ini Nabi Muhammad, melainkan illa rijalan, melainkan seorang laki-laki nuhi ilaihim, yang kami berikan wahyu kepada mereka min ahli qura, di antara penduduk negeri. Wa idza kana dzalika kana lisan Jibril alaihi salam ilaiha imma ayatuna karamatan. Malaikat Jibril ini mewahyi pesan marang Sayyidah Maryam oleh ibunan. Itu hanya sebuah karamah. Itu wahyu hanya sebuah karamah. Jadi bukan wahyu itu imma ayatuna karamatan Allah. Itu hanya sebuah wahyu. Sebagaimana Auli Rasul Isa alaihi salam wadhalika jazdajul iman. Ini memang itu hanya sebuah bisian, sebuah bukan wahyu, hanya sebuah karomah
Dan itu adalah sebuah hal yang wajar. Sebagaimana Wabiyah Nas Mangkola Inadarikan ala sabil nafasi fi qawli wa ilqadi fi qalbi kama qala fi haqqi ummi Musa alaihissalam wa awhayna ila ummi Musa. Buktinya apa? Ketika ibunya Nabi Musa melahirkan, itu malaikat Jibril ini juga memberikan semangat wahyu. Itu bisiki, terus ibunya oleh Nabi, terus itu dilakukan oleh ibunya Nabi Musa. Dan itu diabadikan dalam Quran surah Al-Qasas ayat itu, wa awhayna ila ummi Musa, dan kami ilhamkan. Dari wahyu awhayna itu tidak bermakna wahyu, tapi dimaknai ilham. Dan kami ilhamkan kepada ibu Nabi Musa. Jadi apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril marang Sayyidah Maryam dan ditolak pendapatnya Imam Al-Qurtubi, itu bukan wahyu, itu ilham. Itu ilham koyok yang disampaikan kepada ibunya Nabi Musa. Bagaimanapun juga, walaupun menurut Imam Al-Qurtubi, nah, Sayyidah Maryam itu seorang nabi perempuan, Nabi Yatun, tapi dikatakan As-Sohibu, waktu itu nama Maryam Nabi Yatun. Yang benar, Sayyidah Maryam itu adalah nabi perempuan. Tapi pendapat itu dibantah, yang mana bantahnya sangat kuat sekali, berdasarkan Al-Quran juga bantahannya. Tapi terlepas dari itu semua, ini menunjukkan bahwasanya Sayyidah Maryam itu adalah salah satu di antara manusia yang punya kedudukan mulia di sisi Allah. Bahkan dibandingkan dengan laki-laki yang lain, disejajarkan dengan laki-laki yang lain, nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain. Oke, itu nabi memang, nabi itu kujulangan. Bahwa asal dikopikan ilah di dalam, dan kami tidak mewahyukan, dan kami tidak memutus sebelum kamu Muhammad ilah di dalam kecuali laki-laki. Walaupun Imam Qurtubi mengatakan Sayyidah Maryam itu seorang nabi perempuan, tapi pendapat itu ditolak yang mana dalilnya itu tidak kuat. Tapi masih betul nabi. Sayyidah Maryam itu kedudukannya itu bahkan setara dengan Nabi sebelum Nabi Muhammad. Nomor dari tafsir Al-Qurtubi dikatakan, ada sebuah hadis, riwayat Imam Tabrani. Ada sebuah hadis, "Lau aqsamtu la baratu la yadkhulul jannata qabla sabiti ummati illa bi akana rajul." Itu ada sebuah hadis, seandainya aku bersumpah, kalau siang Nabi, "Lau aqsamtu la baratu la yadkhulul jannata." Seandainya aku bersumpah, maka aku akan bersumpah dengan benar. Ini mesti mau mengkaji Nabi dengan dikau ini mesti benar. La yadkhulul jannata qabla sabiki ummati illa bin akana rajul. Ada beberapa orang yang masuk surga, beberapa belas orang yang masuk surga terlebih dahulu sebelum orang-orang yang berhak masuk surga terlebih dahulu dari umatku. Sehingga nanti kalau ceritakan, kisahkan, terangno, kita itu umat terakhir. Tapi ini lek hari hisab ini diceritakan pertama. Benar umat terakhir, tapi ini ketika yaumul hisab, ketika hari perhitungan, itu kita dipanggil pertama. Dipanggil pertama ya orang-orang yang enggak enaknya lek lu di surga di sini. Tapi lek lu di sini. Jadi kita itu umat yang terakhir, tapi yang hisab itu dipanggil terlebih dahulu. Nah, tapi ada sebuah hadis, ono wong sing mlebu surga sak
diri umat lebih surga. Sinten mawon ada beberapa belas orang di antara belasan orang itu minhum Ibrahim, siji Nabi Ibrahim, wa Ismail, Nabi Ismail, wa Ishak, Nabi Ishak, wa Yakub, Nabi Yakub, wa Asbatu dan keluarga Nabi Yakub, Nabi Yusuf dan anak-anaknya itu kali ada yang mengatakan di Nabi Yakub termasuk Bunyamin, itu anaknya Nabi Yakub yang nanti namanya Bunyamin. Wal Asbatu wa Musa wa Isa dan Nabi Musa dan Nabi Isa. Wa Maryam ibnatul Imran dan Maryam anak perempuan Imran. Lewat hadis ini menunjukkan ada umat, ada belasan orang, ada beberapa orang yang masuk surga terlebih dahulu dibandingkan umatku. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, keluarga Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Isa, dan disebut Maryam. Ini menunjukkan Sayyidah Maryam itu kedudukannya sejajar dengan para nabi. Ini disebut oleh Kanjeng Nabi itu nabi-nabi kabeh. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Isa. Terus ada satu yang disebut Maryam, anak perempuan Imran. Jadi kita lepas dari anggapan pendapat Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya yang mengatakan bahwasanya Sayyidah Maryam itu adalah Nabi perempuan. Walaupun ditolak oleh ulama yang lain pendapat itu. Tapi terlepas dari itu, Sayyidah Maryam itu kedudukannya sejajar dengan nabi-nabi yang lain dalam hal terlebih dahulu masih surga dibandingkan umat Kanjeng Nabi. Lanjutannya. Ya Maryam, ukhruji wabbiki wasjudi warka'i ma'al raki'in. Hai Maryam, mana ini ukhruji. Kalau itu mana ukhruji. Ngabuk dia siro, taatlah kamu liwat diri kepada Tuhanmu, wasjudi dan sujudlah, warka'i dan berukuklah ma'al raki'in bersama orang-orang yang berukuk. Sing dimaksud umum di dalam ayat ini, sing dimaksud umum di dalam ayat ini, ulama pendapat. Pendapat yang pertama yang Mujahid, al-qiyamah fi sholati. Panjangkanlah berdirimu di dalam sholat. Qunut ilah yo ngatek. Panjangkanlah al-qiyamah fi sholati. Panjangkanlah berdirimu di dalam sholat. Insyaallah sini nanti waterano saat ini si paling api di dalam sholat. Ibu dalano ngagri. Ini uknuti ibu akhiri kalau dia mati sholat. Makanya kalau diberanan mending sholat haji. Nah paling itu jadi mushaf sing gawede, terus hari ini setem, wesi sing ngadeg dari nonggo mushaf itu mang. Kalau nyari sholat, dari sholat itu ngoco Quran. Misalnya maghrib, isya, subuh, saat sing akhirnya ngambil ujung ayat itu kan memperpanjang berdiri di dalam waktu sholat. Jadi kalau mengenai sholat itu ya mau coba mau mushaf itu kan ada beberapa masjid kan ada yang seperti itu. Jadi anggota Arab dari mushaf itu ketika imami maos Quran diulang, diurutkan, ya kayak Fatihah, kayak Al-Baqarah, terus sampai itu. Jadi saya tahu sholat Nabi itu ngamapno Quran masih mau. Jadi dia jadi kalau itu dia dicoba lah, kayak dari maghrib,
Jadi kuliah dulu, kalau nasional taruh, jadi mulai jadi akhirnya berhenti, apa yang ini apa ini jadi kami enam halaman mengenal itu maghrib isya subuh sholat tinggal, sholat tinggal, maghrib isya subuh enam halaman, perlu waktu lama loh untuk khatam Quran setiap harinya hanya membaca 6 halaman. Bukan lo itu perlu waktu berapa, tapi insya Allah saya umpami niku ditamel bikin habis tadi. Sebab apa? Yang menguti roti al-akhiri al-qiyamah fi sholat, panjangkanlah berdirimu ketika waktu sholat. Jadi sholat si malam saya itu sing-suwi ngaderi. Menurut Qatadah, abdi atau apa? Menurut dalam yang pertama panjangkanlah umumnya panjangkanlah waktu berdirimu di dalam sholat. Tapi menurut Qatadah, abdi atau apa? Berpegang teguhlah kepada ketaatan. Kemudian dikatakan pola al-Ghazali lama qalaha al-mayakudai kapolat siswati. Ketika ayat ini turun, menurut Imam Al-Ghazali, ketika ayat ini turun, ketika malaikat Jibril matur memberikan pesan, memberikan terserah, memberikan wahyu, memberikan ilham, menurut Imam Al-Ghazali memberikan wahyu, ukmuni rabbi. Ketika ayat ini turun, ketika pesan ini turun, marang Sayyidah Maryam, melalui malaikat Jibril, seperti yang juga Sayyidah Maryam langsung begini, hatta warat qadamaha wa salat taman wa qawiyah, sampai saking sulina sukune Sayyidah Maryam itu sampai bengkak, kedua kakinya ini sampai bengkak, bahkan sampai meneteskan keringat, bahkan darah. Jadi kan si muskil mau sih ngadep sampai aku. Jadi kan nyoba sholat ngadep sini aku. Udah, pokoknya oke kalau sih nyoba, saya kalau nyoba sampai aku, saya nyoba sampai aku. Teman-teman itu dia itu kalau ngakoni sholat 1 rakaat, sholat di sunat pagi sholat 1 rakaat. Ini pun teman sampai aku teman sih ini. Yang mulai sholat itu pas bahasa murah itu pas tapi aku teman. SPG ini kasih kasir supermarket, hipermarket, kasir swalayan mall. Ini pertama-tama di sini aku. Jadi kan saya mau ngadep tolong jempol kasir kagum luar supermarket tidak banyak diskon dengan lebaran atau mau diskon juga kardus misalnya ini kurang soal hasilnya ngadep, ini sih terus hasil ini. Ini menunjukkan bahwa saya dalam yang ketika menerima kabar ini, menerima pesan ini, saya dalam itu langsung sholat ngadep suwe sampai sikile aku sampai keringet, bahkan sampai keluar darah. Ini mungkin kita susah memahaminya. Mungkin dia usil, saya sampai waktu begini. Tapi tidak sampai keringet sampai aku. Itu wis kalau terus, kalau jadi makanya ini perpanjanglah berdirimu di dalam sholat. Langsung diperpanjang, langsung sholat ngadep langsung suwi. Wasjudi warka'i, dan sujudlah dan rukuklah. Mungkin dengan muslim. Kok disebut sujud dicek rukuk kaki? Ada dua pendapat. Qaddaman disiakan as-sujud dan sujud bahuna ala ruku'i annal wa tujibu at-taqlida. Disebut sujud pertama, sujud disebut yang pertama kali, yang kedua rukuk, itu tidak menunjukkan wawu tersebut wawu tartib, tidak.
bukan berarti urutannya sudah diisi terus baru rukuk, tidak. Karena apa? Karena wawunya bukan wawu tartib. Kalau ngomong, namanya aku itu sering disebut koma zaidun wa amrun. Koma wis ngadeg sapa Zaid, Pak Zaid wa amrun lan amal. Nah, wawu dari ayat ini tidak menunjukkan wawu tartib. Artinya apa? Bukan berarti Zaid ini ngadeg dhisik terus Umar baru ngadeg, tidak. Bisa saja wajah ayakuna amrun wa qoma qabla Zaidin. Bisa saja Amr itu berdiri terlebih dahulu baru Zaid. Tapi yang disebut koma Zaidun wa amrun, Zaid ngadeg dan Amr. Bukan berarti Zaid bisa ngadeg, tidak. Ya iso ae Amr ngadeg dhisik. Cuman disebut karena tidak menunjukkan wawu, tidak menunjukkan wawu tartib, tidak menunjukkan ketertiban. Jadi disebut sujud sik baru rukuk bukan berarti sholatnya itu sujud dulu terus rukuk kami, tidak. Itu tidak menunjukkan makna ketertiban. Cuman ada juga yang berpendapat wakilah karena syar'ahun as-sujud qabla ruku'i. Ada yang berpendapat ya syariat ini Maryam, sholatnya sih kalau syariat Nabi Muhammad, lewat Nabi Muhammad syariat rukuk dhisik baru sujud. Bisa jadi syariat Sayyidah Maryam sholatnya tidak yang ini, sholatnya itu sujud dhisik baru rukuk, dan itu bisa saja. Jadi disebut wasjudi dhisik kok kami rukuke, bisa jadi juga alasannya dalam syariat Sayyidah Maryam sholat itu sujud dhisik baru rukuk. Akhir ayat dilanjut warka'i ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya maknanya is'ani kafi'in wa ilam bisolli ma'hum. Ya sholat kepada sholat mereka sing sholat masyur awam tak sholat pada diri. Artinya awam sholat diri atau sholat kepada mereka yang sholat. Awam bagilah Allah juga sholat jamaah. Atau yang dimaksud sholatlah bersama orang-orang yang sholat, ini sholat jamaah. Jadi lewat ayat ini menunjukkan bahwasanya Sayyidah Maryam itu adalah wanita yang paling mulia sedunia, bahkan menurut pendapat yang soleh dari saat Nabi Adam ada, sejak Nabi Adam sampai wanita terakhir di hari kiamat nanti. Jadi dengan misalnya ada anak wedok, isin di jeneng Maryam, keren jadi Maryam, keren. Maryam itu wanita terbaik sedunia sejak Nabi Adam sampai wanita terakhir di dunia, dan itu fix. Lek masalah dari Nabi dipertentangkan, ya tentu saja dalilnya lebih kuat orang-orang yang menentang, tapi setidaknya kita tahu ada ulama ahli tafsir Imam Al-Qurtubi yang berpendapat Sayyidah Maryam itu seorang nabi. Ini kan kalau kita belajar tafsir bahkan Profesor di dalam tafsir Al-Misbah itu bisa mengatakan bisa jadi juga Sayyidah Maryam itu seorang nabi. Profesor ini berpendapat seperti itu juga. Tidak menutup kemungkinan Sayyidah Maryam itu seorang nabi, tapi bagaimanapun juga masih toh untuk nabi. Sayyidah Maryam itu adalah wanita terbaik di dunia sejak Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Bahkan kedudukannya sejajar dengan Nabi dan Rasul-Rasul yang lain, sehingga dikisahkan di sebuah hadis ini kan Sayyidah Maryam itu satu-satunya perempuan yang terlebih dahulu masuk surga dibandingkan dengan umat Rasulullah bersama Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang lain yang kesemuanya itu adalah laki-laki. Ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan Sayyidah Maryam di sisi Allah. Mugi-mugi kalau dengan soyo bisa memetik pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Sayyidah Maryam dan menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Amin amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi kita diberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'alna wa awladana wa dhurriyyatina min ahli ilmi wal khair.
Habib